Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti dengan NIM 15036-291. Eh, dari sesi 3. Pada hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang kisi-kisi soal, eh, kartu soal dan butir soal, yaitu sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada kisi-kisi soal. Ini dari Sekolah SMKN 1 Jakarta. Mata pelajaran konstruksi bangunan. Penulisnya saya sendiri yaitu Nova Priyanti. Tahun pembelajarannya 2022-2023. Alokasi waktunya 20 menit. Jumlah soal 10. Saya memilih kompetensi dasar atau KB 3.3, yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan. Ini ditujukan untuk kelas 10 semester 2. Yang pertama ada materi karakteristik dan spesifikasi baja dan aluminium. Pada materi ini ada 5 indikator soal. Yang pertama, eh, peserta didik dapat menentukan fungsi karbon pada campuran baja. Nah, ini soal termasuk level kognitif C3. Soal nomor 2, peserta didik dapat menentukan sifat mekanis baja. Ini juga merupakan level kognitif C3. Soal nomor 3, disajikan beberapa nama elemen. Peserta didik dapat memilih elemen-elemen pada baja. Ini termasuk level kognitif C4. Untuk soal nomor 4, peserta didik dapat menunjukkan kelebihan aluminium sebagai bahan bangunan. Ini termasuk level kognitif kelima. Untuk soal nomor 5, disajikan sebuah gambar. Peserta didik dapat menyimpulkan kekurangan baja sebagai bahan bangunan. Ini level kognitif kelima juga. Selanjutnya, untuk materi jenis-jenis baja dan aluminium, terdapat 5 soal juga. Untuk soal nomor 6, disajikan sebuah gambar jenis aluminium. Peserta didik dapat menentukan jenis aluminium tersebut. Ini level kognitif C3. Selanjutnya, soal nomor 7, disajikan beberapa gambar profil. Peserta didik dapat memilih jenis baja profil C. Ini level kognitif C4. Untuk soal nomor 8, terdapat gambar konstruksi bangunan rumah sederhana. Peserta didik dapat menganalisis jenis baja yang biasa digunakan pada bagian yang ditunjuk. Ini termasuk level kognitif C4. Untuk soal nomor 9, indikatornya peserta didik dapat mengategorikan baja berdasarkan penggunaannya. Ini termasuk kategori level kognitif C4. C6. Untuk soal nomor 10, soal terakhir, indikatornya peserta didik dapat menyimpulkan proses pembuatan baja. Ini juga termasuk level kognitif C6. Selanjutnya ada kartu soal. Ini untuk semua soal, 10 soal ini bersumber dari buku dasar-dasar konstruksi program keahlian, yaitu Teknik Konstruksi dan Properti SMK atau MAK kelas 10, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Penulisnya yaitu Rido Ervan Nugroho ST dan Suryaningrum ST. Ini soal nomor 1 sesuai indikator. Indikatornya peserta didik dapat menentukan fungsi karbon pada campuran baja. Soalnya sebagai unsur pengerasan pada kisi kristal atau besi adalah fungsi dari B, jawabannya yaitu karbon. Untuk soal nomor 2, mineral yang berasal dari magma asam yang mengalami proses pelampukan dan pengendapan secara residual, jawabannya itu A, aluminium. Sesuai indikator, peserta didik dapat menentukan sifat mekanis baja. Soal nomor 3, ini merupakan dasar nama dapat menentukan yang mana yang merupakan elemen-elemen pada baja. Ini jawabannya D, yaitu 35 atau karbon dan sulfur.
Soal nomor 4, yang merupakan kelebihan aluminium sebagai bahan bangunan adalah jawabannya C, tahap terhadap kropos. Nah, ini soalnya sesuai indikator, yaitu peserta didik dapat menunjukkan kelebihan aluminium sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, eh, nomor 5, ini ditampilkan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan kekurangan baja yang sesuai pada gambar yang ditampilkan, yaitu jawaban C yang mudah korosi. Selanjutnya, nomor 6, sama ditampilkan sebuah gambar juga. Peserta didik dapat menentukan jenis aluminium yang sesuai pada gambar. Ini jawabannya A, yaitu aluminium copper alloy. Untuk soal nomor 7, ini disajikan beberapa gambar profil. Peserta didik harus menentukan yang mana yang merupakan profil C. Jawabannya B, B merupakan profil baja. C. Untuk soal nomor 8, ini ditampilkan gambar konstruksi bangunan rumah sederhana. Nah, ini peserta didik harus menganalisis jenis baja yang digunakan pada bagian yang ditunjuk, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini jawabannya adalah C. Nomor 1 adalah RHS, nomor 2 adalah C channel, dan nomor 3 adalah baja WF. Untuk soal nomor 9 ini ditampilkan beberapa contoh penggunaan baja. Nah, peserta didik dapat mengkategorikan baja berdasarkan penggunaannya, yaitu soalnya nomor 1 dan 4, tiang panjang dan composite beam, adalah penggunaan baja, jawabannya D, yaitu baja WF. Untuk soal terakhir, ini soal cerita. eh, Peserta didik dapat menyimpulkan proses pembuatan baja karena di sini ditampilkan cerita proses pembuatan baja. Jadi peserta didik harus menyimpulkan ini merupakan proses pembuatan baja jenis, maksudnya proses pembuatan baja apa? Eh, Jawabannya A, yaitu proses konvertor. Nah, ini juga saya sudah membuat lembar soal mata pelajaran konstruksi bangunan pada Jumat 21 Agustus 2022. Untuk kelas 10 waktunya 20 menit. Ini untuk penilaian harian 1. Kunci jawabannya mungkin kalau misalnya mau mengoreksi bisa dilihat pada kartu soal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.